Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yayu Ukti Saidah SPD, nomor induk mahasiswa 2200103921217036. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya seni rupa sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Hari ini melaksanakan pembelajaran secara langsung dengan tema membuat mock-up prototype dari konsep design thinking menggunakan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah. Maka sebelum pembelajaran ini, Ketua kelas tolong dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Renata sama Mita. Ada keterangannya kah? Oh, sakit. Baiklah, nanti kita doakan semoga yang sakit segera sembuh dan ikut segera bergabung kembali di kelas kita. Oke ya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Abimanyu, Rama Fareza. Oke, berarti ada 3 teman kita yang hari ini tidak bisa ikut pembelajaran kita. Oke, nah anak-anak, tadi malam Ibu sudah mengirimkan materi dan LKPD melalui grup chat kelas kita. Anak-anak masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Materi desain thinking. Iya, materi desain thinking. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi unit 8. Coba siapa yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ayo, ya, coba. Menemukan permasalahan di lingkungan sekitar lalu mencari solusi melalui konsep design thinking. Oke, ya. Jadi kita sudah mencari permasalahan dan berusaha menemukan solusi dengan menggunakan konsep design thinking. Minggu lalu sudah dipresentasikan ya, Bi ya. Sekarang hari ini kita akan mencoba membuat apa? Ayo, siapa yang tahu? Membuat mock-up prototype atau sketsa dari konsep desain thinking. Nah, agar kegiatan kali ini lebih bersemangat lagi, masih ingat jargon kelas kita? Masih. Oke, sekarang kita ucapkan dengan penuh semangat agar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan lagi. 10-7. Let's be creative and innovative. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu 1, peserta didik nanti diharapkan mampu mengaplikasikan konsep design thinking yang sudah dibuat pada unit 7 kemarin menjadi produk seni rupa 3 dimensi seni kriya yang sudah dibuat melalui konsep desain thinking. Oke ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan menentukan ide dari proses design thinking tersebut. Yaitu berupa apa? Produk seni rupa 3 dimensi seni kriya. Dalam bentuk apa ini nanti? Dalam bentuk konsep desain. Oke ya, nanti kalian membuat konsep desain di kertas, diberi keterangan, kemudian dijelaskan di situ secara konkret. Nah, setelah membuat konsep desain, selanjutnya melalui tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan hasil
yang sudah dikerjakan tadi. Berarti apa? Mempresentasikan. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat, melalui kerja berkelompok dengan saling membantu, membagi tugas dan sebagainya, nanti kalian diharapkan mampu membuat produk seni rupa, seni kriya 3 dimensi yang sudah dikonsep melalui konsep desain thinking minggu lalu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Nah, dari uraian tujuan pembelajaran di atas, maka nanti tagihannya sudah jelas. Berarti satu adalah apa? Sketsa produk. Kemudian yang kedua apa? Storyboard. Terus yang ketiga? Prototype atau produk. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan konsep dan tahapan yang telah kalian buat. Lalu coba kalian analisis kembali. Apakah yang sudah kalian lakukan itu tadi sudah cocok antara konsep produk yang akan dibuat? Coba. Sekarang dimulai dari kelompoknya siapa yang bisa menjelaskan? Ulan, ayo coba Ulan. Baca diceritakan. Kelompok kami sudah menemukan permasalahan tentang limbah kelompok jagung dan menemukan solusi dengan membuat tempat tisu. Kami juga sudah menyiapkan alat dan bahan dan siap untuk berkarya seni rupa 3 dimensi. Oke, aplaus untuk kelompoknya Wulan. Nah, kelompoknya Wulan karena minggu kemarin sudah tahu konsepnya akan membuat tempat tisu ya Wulan ya. Nah, menyelesaikan permasalahan tentang limbah kelompok jagung tadi, sudah menyiapkan alat dan bahan. Nah, jadi hari ini sudah siap untuk berkarya, untuk membuat produknya. Oke, untuk berikutnya kelompok siapa? Ayo coba. Ariel, oke silakan Ariel. Kelompok kami sudah menyiapkan konsep sama seperti kelompok yang lain. Kami memilih tato kelapa menjadi produk kerajinan hias. Oke, kelompoknya Ariel plus untuk kelompoknya Ariel. Jadi kelompoknya Ariel menemukan permasalahan tentang limbah batok kelapa. Oke ya, dan sudah siap bahan-bahannya juga. Oke, ini saya lihat juga ini sudah ada batok kelapa, amplas dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya coba kelompoknya Bagas. Oke. Dari kelompok kami sudah menemukan permasalahan yang akan kami buat menjadi produk seni rupa 3 dimensi seni kriya, yaitu banyaknya pelupa pisang di lingkungan sekitar. Hingga kami akan membuatnya menjadi vas bunga yang akan kami balut dengan tampar yang terbuat dari pelupa pisang. Oke, aplaus untuk kelompoknya Bagas. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk kelompoknya Abi sama siapa? Risti. Oke, ayo silakan dijelaskan. Ya, kami sudah menemukan permasalahan tentang limbah cangkang telur yang ada di sekitar rumah kami. Lalu kami telah mengolahnya menjadi tumbukan halus. Oke. Lalu kami juga sudah siap untuk membuat seni rupa 3 dimensi. Berarti sudah siap bahan alatnya ya. Oke, aplaus untuk kelompoknya Alvin Bagas ya. Berikutnya yang belum, kelompoknya siapa? Oke ya. Jadi kelompok kami sudah membuat konsep tentang menyelesaikan permasalahan limbah koran bekas yang akan dibuat menjadi vas bunga. Oke, jadi sudah menemukan, berarti di rumahnya banyak limbah tentang koran. Oke, akan dibuat vas bunga. Baiklah, kelima kelompok sudah memberikan penjelasannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan mempresentasikan ya materi kita hari ini. Oke. Baiklah, kalian sudah lihat ini ya. Tema kita hari ini adalah membuat prototipe, mock-up, dan sketsa. The problem, ya. Setelah melakukan urutan desain thinking pada materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya berarti pada unit 7. Berarti materi kita kapan? Minggu yang lalu, oke. Sekarang kita sampai di tahapan prototipe. Kelihatan semua ya? Oke. Sekarang mari kita buat prototipe kita. Oke. Goalnya apa? Nah ini,
peserta didik diharapkan mampu bernalar kritis dalam menghasilkan atau mengembangkan gagasan terkait apa? Apa ini? Menggunakan konsep desain thinking untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitar mereka. Nah, kalian sudah melakukan kan? Sudah. Minggu lalu kalian sudah presentasi hasilnya. Nah, sekarang apa ya hasil yang kita buat apa saja? Oke, jadi sketsa, storyboard, dan prototipe 1:1. Nah, sekarang sketsa itu seperti apa? Nih, sketsa. Yo, sekarang sketsa berarti apa? Oke, jadi sketsa tidak berwarna ya Bu, enggak harus, boleh diwarna ya. Jadi kalau kita membuat sketsa itu awalnya memang tidak berwarna. Tapi nanti kalau kepengen produk sketsanya lebih bagus, terus misalkan diwarna juga boleh. Nah, kalian kadang ada kan kalau sketsanya baju itu biasanya juga diwarna ya, walaupun dalam bentuk sketsa rancangan bangunan dan sebagainya ya. Nah, boleh diwarna. Jadi sketsa itu tidak harus pakai pensil saja, tapi kalau pengen hasilnya lebih bagus bisa diwarna juga. Oke, kemudian nah ini sudah dijawab ya. Nah, terus kita lihat contohnya oke ya, berikutnya. Nah, ini. Nah, sketsa bergambar desain konsep produk yang akan dibuat, prototipenya akan lebih baik jika diberi apa? Detail. Apa? Beserta apa? Nah, apa harus sedetail itu Bu? Kok susah banget? Nah, enggak kan? Lihat desainnya ya. Jadi tadi kan Bibi bilang kalau produknya sederhana maka konsepnya atau desain detailnya juga tidak akan serumit itu. Jadi jangan terlalu membayangkan yang rumit. Nah, bayangkannya saya pasti bisa dan pasti tidak rumit gitu ya. Oke, jadi nanti bisa membuat yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini contohnya gambar produknya di sini. Ini kalau misalkan membuat tempat tisu berarti di tengah ini adalah gambar apa? Tempat tisu. Kemudian ditarik di sini. Ukurannya berapa? Kemudian bahannya dari apa dan sebagainya. Sudah paham anak-anak? Oke. Nah, kemudian storyboard. Yo, apa yang dimaksud dengan storyboard? Oke, nah berarti sudah paham ya yang dimaksud dengan storyboard? Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya storyboard. Jadi prosesnya ini digambar. Jadi tidak harus foto ya, misalnya mau digambar sendiri juga boleh. Misalkan kan produknya belum ada gitu, nah dibayangkan, oh bayanganku nanti seperti ini. Awal itu saya akan melakukan ini, saya mau ngolah bahannya seperti ini, itu boleh ya. Nah, kalau sudah produknya sambil dibuat, boleh difoto seperti ini. Nah, ini kalau ini dari foto ya. Jadi ini contohnya adalah lampu dari plastik. Oke ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, kemudian prototype. Apa yang dimaksud dengan prototype? Oke. Oke, jadi ukurannya asli ya 1:1. Jadi nanti kalau membuat sesuai. Jadi misalkan kalian, oh saya mau membuat vasnya itu tingginya 13 cm, lebarnya 8 cm atau bagaimana. Nah, itu nanti berarti ketika membuat, maka kalian juga membuatnya sama seperti itu, diukur 8 cm x 8 cm. Begitu ya. Sudah paham semua sampai di sini?
Oke, tidak adakah pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Kalian sangat pintar sekali semuanya. Nah, ini contoh barang jadinya, contoh produknya. Nah, ini nanti yang bagian menjelaskan ini produknya. Nah, tinggal dianalisa. Nah, kalau ini misalkan lampu dari plastik, bahannya plastik yang diiris-iris kemudian disatukan dan sebagainya. Jadi nanti paham ya maksudnya ketika menjelaskan produknya? Oke. Nah, kemudian hasil akhir yang diharapkan. Nah, dari sini berarti kita tahu apa hasil yang diharapkan untuk tagihannya kepada kalian seperti tadi yang Bu Yai sampaikan. Iya, jadi hasil akhir yang diharapkan adalah membuat sketsa produk, kemudian storyboard, lalu prototype. Oke. Nah, marilah kita membuat atau kita mulai melakukan kegiatan kita hari ini. Tuangkan semua kreativitas dan inovasi yang kalian punya untuk membuat apa? Karya seni rupa 3 dimensi seni kriya. Oke ya. Nah, ini materi kita sudah selesai. Nah, oke, terima kasih. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan setelah melihat materi yang disajikan Ibu? Nah, oke. Kalau sudah paham semuanya, ya toh, tadi urutannya bagaimana, tugasnya bagaimana, kan sudah paham ya. Dan kelompoknya ini berarti sudah kelompok yang minggu lalu ya, kelompoknya ketika membuat konsep desain ya. Nah, oke. Sekarang kalian silahkan berdiskusi masing-masing kelompok untuk membagi tugas atau apa? Membuat schedule atau jadwal pengerjaan proyek. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan dibagi pembagian tugasnya. Bagaimana? Sudah dibagi tugas-tugasnya? Oh, sudah. Oke. Kalau sudah dibagi penugasannya kepada teman-temannya ya, ketua kelompoknya, kalau mau ada pertanyaan asistensi sama Bu Yayu boleh ya. Misalkan mau nanya, Bu ini produk saya begini bagaimana, seperti itu boleh ya. Jika ada pertanyaan maka silakan. Baiklah, kalau sudah tugas-tugasnya sudah dibagi, jadwal atau pembagiannya dengan teman-temannya sudah dilakukan, maka sekarang kalian boleh mulai mengerjakan membuat apa? Tadi tugas hari ini membuat konsep desain, storyboard, lalu kemudian prototype atau membuat produk 3 dimensi. Oke ya? Yuk silahkan dikerjakan.
sudah selesai? Oke, ya. Gimana? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Tidak. Storyboardnya? Coba Ibu Ayu lihat storyboardnya. Oke. Coba. Oke, bagus sekali. Ya. Bagaimana anak-anak untuk produknya? Apakah sudah jadi? Sudah selesai? Sudah. Semuanya mulai dari apa tadi? Sketsa. Kemudian apa? Oh, storyboard. Lalu yang ketiga prototype. Oke, sudah siap semua? Berarti ready, siap untuk presentasi ke depan ya? Oke. Sekarang dimulai dari kelompok siapa dulu, ayo silahkan maju. Siapanya? Abimanyu. Oke ya, silahkan maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang sketsa berjasa, yaitu figura dari cakal telur. Mula-mula kita membuat rangkaian dari kardus tugas. Lalu kita membuat panjangnya 19 kali 16. Lalu dengan tebal 1,5 cm dan juga frame 3 cm. Ditempel kulit atau cangkang telur yang sudah ditumbuk menjadi halus. Dan juga kami tidak lupa memberikan hiasan seperti karang-karang dan juga cangkang siput laut. Lalu kami juga membuat penyangga dari kardus bekas. Lalu mika sebagai pengganti kaca. Bisa juga dipakai akrilik. Sekarang saya sketsa. Pertama-tama cangkang telur dicuci sampai bersih terlebih dahulu. Setelah bersih, kemudian dijemur, lalu tunggu hingga kering. Setelah kering, ditumbuk sampai halus hingga membentuk seperti butiran pasir laut. Terus dari itu kita membuat potongan frame dari kardus bekas berukuran 19 kali 16 cm. Setelah itu ditempel semua, tunggu hingga kering, lalu menguli lem putih, kemudian ditaburi cangkang telur yang sudah dihaluskan tadi. Jangan lupa memberinya dengan sedikit hiasan dengan cangkang kerang dan juga cangkang siput. Sekian buat dari saya. Saya akan mempresentasikan hasil produk kami, yaitu figura dari cangkang telur. Yang pertama, kami mengolah cangkang telur menjadi butiran pasir di atas lem yang dioleskan pada rangka figura, lalu kami beri hiasan kerang dan cangkang siput. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada saran atau pertanyaan? Saya mau tanya, mengapa cangkang telurnya dihaluskan, bukan dibikin mozaik seperti yang ada di Google ataupun YouTube? Oke, kami memiliki menghaluskan cangkang telur agar terlihat seperti butiran pasir, sehingga cocok dikombinasi dengan kerang dan cangkang siput. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau memberi saran untuk figuranya, mungkin bisa dibuat lebih besar dan memuat beberapa foto sehingga begini. Terima kasih atas sarannya. Akan kami pertimbangkan untuk karya selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Oke, kelompok siapa lagi yang sudah siap maju presentasi? Kelompoknya Bagas. Oke. Adis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami
vas bunga yang kami bentuk dengan pelupa pisang. Untuk yang pertama, kami akan menyajikan tentang sketsa produk yang kami buat. Saya akan mempresentasikan sketsa vas bunga dari pelupa pisang. Untuk tinggi dari produknya 17 cm dengan diameter atasnya 8 cm, bawahnya 4,5 cm. Bagian kerangka dalam dibuat dari triplek atau kardus bekas, lalu untuk luarnya dari pelupa pisang. Pelupa pisang dipilih dan dibentuk tali tampak dan direkatkan dengan kerangka segi 5. Baik, saya akan menjelaskan tali bentuknya. Angka pertama kita membuat sketsanya sebanyak 5 lembar. Angka kedua kita memotong sketsanya. Lalu langkah ketiga dan keempat kita menempelkan ke bagian sisinya. Langkah kelima kita membuat segi 5-nya untuk bagian bawah. Langkah keenam kita mengelirnya. Dan langkah ketujuh kita membuat pelupa pisang yang sudah dikeringkan. Lalu langkah ke-8 kita membuat tampar dengan pelupa pisang yang tadi. Langkah selanjutnya kita mengelir bagian sisi-sisi dari pasnya. Langkah terakhir kita mengeringkan di bawah terik sinar matahari. Sekian presentasi tersebut. Untuk produk yang kami buat, kami membuat vas bunga berbentuk segi 5 yang kami balut dengan tampar yang terbuat dari pelupa pisang. Kita menggunakan pelupa pisang karena banyak sekali pelupa pisang yang ada di lingkungan kami. Dengan tampar yang terbuat dari pelupa pisang ini, vas yang kami buat memiliki tekstur yang unik dan sangat cocok untuk hiasan di meja-meja yang ada di sekitar. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya ataupun memberi saran? Saya mau memberi saran untuk kerangkanya sebaiknya dibuat dari triplek agar kokoh dan berat sehingga tidak mudah jatuh. Ya, terima kasih. Sarannya akan kami bantu untuk selanjutnya. Apakah ada lagi? Saya akan memberi saran, pada atas vas masih terlihat rangkanya. Akan lebih bagus jika dipasang anyaman kepang dari bahan yang sama dan boleh menghadap ke atas menutupi kerangka vas sehingga lebih rapi. Ya, terima kasih untuk saya. Kami akan perbaiki. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Bagas. Yang berikutnya, kelompok nyari. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan membuat lampu dari limbah kelapa. Saya akan menjelaskan sketsanya. Yang pertama, kami membuat bagian atas dan bagian bawah, itu bagian. Yang bagian atas, bagian bawah itu ukurannya sekitar 9 cm, itu bagian kap lampu. Lalu bagian penyangga bagian bawah dengan ukuran sekitar 8 cm. Di sela-selanya kami juga membuat sedikit hiasan dengan pelepah pisang kering yang diadam. Nah, yang bagian bawah kami beri sedikit hiasan, yaitu dengan batok kelapa yang kami pecah sedikitnya rupa kecil-kecil itu. Lalu kami juga mengolesi warna agar terlihat lebih bagus. Saya dilihat, kami membuat kelapanya dengan menggunakan kawat yang sudah disolder atau dilas itu. Ini sketsa bagian bawah dengan lampu dan dengan tunggu buat bagian atasnya itu. Demikian dari kisah saya. Lagi. Langkah yang pertama kita akan mengukur tripleknya. Terus yang kedua kita memotong triplek. Yang ketiga kita akan mulai menempel. Terus yang keempat kita akan memulai dengan memalunya sehingga membentuk seperti ini. Terus kita langkah selanjutnya kita akan mengecatnya menggunakan kuas dengan cat warna coklat. Seperti saya. Saya akan menjelaskan presentasi produk. Produk kami buat menggunakan tatakan berbahan kayu multiplek bekas yang kami rapikan dan dibentuk persegi panjang seperti ini. Bodi kat lampu kami buat kerangka dari multiplek dengan ornamen mozaik batok kelapa yang dijadikan potongan kecil lalu ditempel. Kemudian di finishing menggunakan mobilek Wonstein warna coklat agar lebih terlihat estetik. Bagian kap lampu memiliki kerangka yang terbuat dari kawat, bilas, dan disolder seperti ini. Bagian bawah sengaja dibuat lingkaran di tengah selebar keriting lampu agar kap dia bisa dimasukkan ke dalam
titik lampu. Untuk menutup kawat, kami memilih tapas kelapa yang biasa digunakan untuk menyaring nira atau lulagen. Lalu kami finishing senada dengan kunci lampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, masukan maupun saran? Baik. Mengapa memilih lampunya berupa lampu duduk? Mengapa bukan lampu gantung atau lampu duduk? Kami memilih lampu duduk karena lebih sederhana untuk dikerjakan sendiri. Sedangkan untuk lampu gantung dan lampu dinding perlu bantuan tenaga ahli. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya memberi saran untuk ukuran tatakan lampunya. Menurut saya terlalu panjang sehingga terlihat sisa. Terima kasih atas sarannya, akan kami perbaiki. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Siapa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil pengolahan limbah organik. Kelompok kami memiliki konsep desain kotak tisu yang terbuat dari kelompok jagung dengan panjang 23 cm, tinggi 10 cm, serta lebar 13 cm. Jadi kelompok jagung ditempelkan pada setiap sisi bagian samping maupun bagian bawah. Kami juga memanfaatkan pelepah pisang untuk ditempel pada bagian tutup kotak tisu dan juga menambah hiasan renda agar terlihat lebih menarik dan indah. Mungkin cukup sekian penjelasan sketsa dari saya. Saya akan menjelaskan tentang storyboard atau langkah-langkahnya. Jadi yang pertama adalah kita membuat pola gambar membentuk kotak tisu. Yang kedua, setelah kita membuat pola, kita menggunting atau mengcutter pola tersebut. Lalu keringkan kelopak jagung dan potong. Setelah itu kelopak jagung disetrika agar lebih lurus dan tidak menggulung. Setelah itu tempelkan kelopak jagung pada tempat kotak tisu yang sudah dibuat di bagian bawahnya, dan di bagian atasnya kita menggunakan menempelkan pelepah pisang. Setelah itu tambahkan hiasan atau manik-manik untuk memperindah kotak tisu. Selanjutnya saya selesai. Untuk produk kotak tisu yang telah kelompok kami buat, ini memiliki dilapisi oleh kelopak jagung yang dikeringkan lalu disetrika. Nah, kemudian ditempel pada perangkap yang dari kardus menggunakan lem. Nah, pada bagian atasnya bisa dilihat ini terdapat pelepah pisang sebagai pelengkapnya. Sekian presentasi, mungkin ada yang ditanyakan? Gimana? Kira-kira produknya itu nanti dicat atau dibiarkan seperti itu? Kami memilih untuk dipanis agar terlihat natural karena warnanya tidak berubah. Terima kasih. Saya mau memberi saran. Ini kelompok jagung kotak tisu mungkin akan lebih bagus jika dianyam agar lebih bermotif. Terima kasih atas sarannya, akan kami perbaiki. Ada lagi? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya ulang. Oke, bagus sekali ya. 1, 2, 3, 4 kelompok sudah, tinggal kelompoknya Ajis. Ayo Jis, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu vas bunga dari limbah kertas. Jadi di sini kita sudah membuat sketsanya, yaitu ini kerangkanya tingginya sepanjang 16 cm dan diameter 13. Di sini tutupnya ada 8 cm. Limbah kertas yang sudah dipilih seperti tampar, lalu dilem dan finishingnya cat warna emas. Saya akan menjelaskan penjelasan storyboard atau langkah-langkahnya. Pertama-tama kami mengukur kardus dengan ukuran 12 kali 13 cm. Kami membuat sebanyak 4 lembar. Lalu kami menempelkannya dengan lem. Setelah itu kami memotong kertas dan memilihnya sehingga mirip dengan tali tampar. Tali dari kertas akan kami tempelkan dan menggunakan finishing dengan dicat emas. Saya di sini akan menjelaskan tentang produk yang kami buat, yaitu vas dari limbah koran. Di sini berbahan dasar sebenarnya karton, namun dihiasi dengan koran yang sudah dipilih dan dibentuk seperti tali rami.
dan kemudian di finishing menggunakan cat emas agar tidak terlihat limbah koran. Dari presentasi kami ada yang ditanyakan. Mengapa kelompok kalian membuat vas bukan produk lain? Karena bentuk vas seperti ini itu fleksibel. Bisa dibuat sebagai vas bunga dan hiasan dan bisa juga membantu pada penyimpanan. Saya tersaran. Menurut pendapat kelompok kami, vas bunganya terkesan panjang dan kurang tinggi. Seandainya dibuat lebih tinggi akan lebih bagus untuk merangkai bunga. Terima kasih atas sarannya, akan kami pertimbangkan untuk karya kami selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelas untuk kelompoknya Ajis. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah melakukan presentasi. Gimana rasanya pembelajaran hari ini? Seru tidak? Oh, seru. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, dengan cara seperti ini kalian lebih mudah atau tidak untuk memahami konsep? Lebih mudah. Oke ya. Nah, baiklah, seperti biasa kalian bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi selama pembelajaran kita lakukan hari ini. Nah, nanti silahkan diisi di feedback, dikirim Bu Yayu di link grup chat kita ya. Nah, nanti di situ dijawab sehingga nanti Bu Yayu bisa menggunakan jawaban kalian untuk mengetahui kekurangannya. Ibu bisa menggunakan feedback itu untuk membuat perbaikan untuk pembelajaran di selanjutnya. Oke ya. Baiklah. Pembelajaran kita hari ini kita sudah presentasi, sudah membuat produk. Terus kita juga sudah ini tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang seru ya. Jadi berdiskusi dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang kegiatan kita ini tadi? Ya coba. Ayo Ulan, coba berdiri ya. Kami Gimana? sudah belajar untuk membuat konsep desain, storyboard, dan juga produk sebagai sarana untuk mengatasi masalah. Oke, betul sekali ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari pengaplikasian design thinking yang dilakukan pada minggu lalu. Dalam bentuk apa? Konsep, desain, terus storyboard, lalu prototype. Oke. Dan kalian juga sudah belajar mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan apa yang sudah kalian temukan dan sudah belajar berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan design thinkingnya untuk menjadi sebuah produk karya seni rupa 3 dimensi seni kriya. Oke ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan ganti topik baru karena materi dari design thinking dan mock up prototype sudah selesai. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah selesai, tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan terus kreatif seperti jargon kelas kita, yaitu 10-7. Lebih kreatif dan inovatif. Oke, sampai bertemu minggu depan dengan topik berbeda. Biayu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.